Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan berdiskusi mengenai literasi akuntansi dan keuangan sesi ke-6. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai analisis laporan keuangan bagian pertama yaitu analisis dasar. Pada video ini kita akan melanjutkan membahas analisis laporan keuangan bagian kedua yaitu analisis rasio. Nama saya Gunggu. Selamat datang di channel Gunggu Learning. Seperti halnya analisis dasar, analisis rasio juga dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang sedikit berbeda adalah bahwa pada analisis rasio itu biasanya akan membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan, yang mana angka-angka tersebut bisa berasal dari laporan keuangan yang berbeda. Jadi satu angka di laporan keuangan A dibandingkan dengan satu angka di laporan keuangan B. Nah, analisis rasio itu biasanya dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah analisis rasio efisiensi yang menunjukkan kinerja uh, dari perusahaan untuk mengkonversi asetnya menjadi pendapatan. Terus kemudian yang kedua ada analisa rasio kekuatan finansial yang biasanya dibagi jadi dua, yaitu yang pertama adalah kekuatan finansial jangka pendek atau biasa disebut sebagai likuiditas, dan yang kedua adalah kekuatan finansial jangka panjang atau yang biasa disebut sebagai solvabilitas. Terus kemudian yang ketiga itu adalah analisis rasio profitabilitas, yang mana rasio ini menunjukkan laba dari perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir adalah rasio investasi, yang ini biasanya dipakai untuk membantu investor atau calon investor untuk mengambil keputusan investasi atas perusahaan tersebut. Nah, mari kita lihat sambil melihat contoh satu kasus yang ada di buku. Nah, ini materi yang sudah saya bagi. Di materi ini kita bisa melihat ada satu eh, perusahaan yang akan kita analisis menggunakan analisis rasio. Ini tadi keempat model analisis rasio. Kita lihat perusahaannya, perusahaan ikon furnitur, sehingga dia perusahaan yang bergerak di bidang industri furnitur. Dan kalau dilihat dari sini, sepertinya dia manufaktur ya, perusahaan manufaktur yang membuat furnitur yang kemudian dijual. Oke, nah ini adalah laporan keuangan dia. Sekarang kita mulai dengan melakukan analisis rasio efisiensi atau efektivitas. Ya, kadang sama ya, rasio efisiensi, rasio efektivitas, ada yang disebut sebagai rasio kinerja. Ini menggambarkan perputaran dari aset dia untuk bisa dikonversi menjadi pendapatan. Ya. Dan pendapatan yang dimaksud itu biasanya adalah revenue atau hasil penjualan. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu perputaran sediaan. Nah, perputaran sediaan atau rasio perputaran sediaan ini menunjukkan bagaimana perusahaan itu bisa menjual sediaannya, gitu ya. Kinerja penjualan sediaan. Jadi sediaan dikonversi menjadi penjualan, gitu ya. Jadi saya punya sediaan, sediaan itu saya jual. Nah, biasanya semakin cepat saya bisa mengkonversi sediaan ini, semakin bagus. Kalau kalau rasionya rendah, artinya makin lama saya bisa menjual sediaan, sehingga tidak efisien. Ya, makanya ini rasio efisiensi. Akan tetapi, kalau saya eh, menjual terlalu cepat atau rasionya itu terlalu tinggi, ini juga bukan hal yang baik. Karena bisa jadi mungkin ada barang yang menumpuk di gudang, terus kemudian saya diskon besar-besaran, sehingga rasio perputaran sediaannya jadi tinggi. Tapi tinggi itu bukan karena saya ingin mendapatkan laba, tapi karena mungkin saya ingin menjual dengan cepat. Nah, resikonya kalau saya menjual dengan cepat tadi, saya potong harga jualnya. Karena harga jualnya potong, maka penjualannya jadi lebih rendah angkanya. Penjualan lebih rendah, HPP-nya sama, maka laba yang dihasilkan, diselisihkan ya, penjualan kurangnya HPP, laba yang dihasilkan juga jadi lebih kecil. Sehingga tujuan dari perputaran sediaan yang baik adalah mencari laba yang tepat dibandingkan menaikkan angka rasio perputaran sediaan. Ya. Nah, kalau kita lihat
pada perusahaan ikon, gitu ya, ini terlihat dia menghitung rasio perputaran hutang dengan cara menghitung HPP atau harga pokok pembelian sediaan dibagi dengan rata sediaan. Kenapa rata ya? Karena ingin memperlihatkan kinerja satu periode. Sediaan awal tahun plus sediaan akhir tahun dibagi dua. Kenapa menggunakan angka HPP ya? Karena kalau sediaan, masih ingat kalau kita menjual sediaan eh, atau transaksi penjualan itu yang pertama mencatat adanya piutang dan penjualan. Nah, yang kedua mencatat adanya HPP dan sediaan. Sehingga kalau kita mau mencari rasio perputaran sediaan ya pembandingnya adalah HPP-nya itu. Nah, sehingga di sini HPP dibagi dengan rata sediaan hasilnya 4,6. Cara tahu hasilnya ini bagus atau tidak ya dibandingkan dengan rata industri atau kompetitor langsungnya. Nah, di sini terlihat bahwa eh, rasio perputarannya lebih tinggi daripada rata industri sehingga secara umum dia lebih baik dibandingkan dengan industrinya dia. Kemampuan dia untuk menjual sediaan atau mengkonversi asetnya dalam bentuk sediaan menjadi penjualan itu lebih baik dibandingkan rata industri. Nah, selain perhitungan dalam bentuk rasio, rasio perputaran sediaan ini bisa kita konversi menjadi dalam jumlah hari yang menggambarkan berapa lama perusahaan itu menyimpan sediaan sampai sediaan itu bisa terjual. Caranya mudah, hanya tinggal membagi 365 hari dalam rangka satu periode atau satu tahun dibagi dengan rasio yang tadi sudah kita hitung. Nah, hasilnya di sini 79 hari. Sehingga sediaan yang disimpan oleh perusahaan ikon ini, baik itu yang di gudang maupun yang di display di tokonya, itu pasti akan terjual sampai 79 hari. Tidak berarti harus nunggu 79 hari, bisa aja satu hari, dua hari, tiga hari sudah ada terjual, tapi untuk menjual semua sediaan yang tadi tersedia itu menunggu 79 hari sampai kemudian ada sediaan yang baru. Ya, sehingga siklusnya itu 79 hari. Oke, itu rasio perputaran sediaan adalah rasio yang pertama. Terus kemudian next adalah rasio yang kedua. Rasio efisiensi yang kedua adalah rasio perputaran piutang. Ya. Nah, rasio perputaran piutang itu menggambarkan bagaimana perusahaan itu bisa mengkonversi piutangnya menjadi kas, sehingga bagaimana efisiensi dalam menagih piutang. Kalau terlalu rendah berarti tidak efisien atau kurang mampu menagih piutang. Tapi kalau terlalu tinggi rasionya itu juga kurang baik karena artinya perusahaan itu menekan customernya untuk segera melunasi hutangnya customer ya, atau piutangnya perusahaan. Dan ini mungkin dapat membuat customer tidak mau bertransaksi lagi dengan perusahaan. Sehingga jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Yang penting terlihat efisien. Ya. Nah, cara menghitungnya mirip seperti tadi, karena kita melihat bagaimana aset itu dikonversi menjadi satu penjualan atau pendapatan di sini, kalau piutang tadi kan piutang debit penjualan kredit, sehingga kita menggunakan angka penjualan bukan angka HPP. Sehingga cara menghitungnya di sini penjualan ya penghasilan dari penjualan dibagi dengan rata piutang. Nah, di sini terlihat untuk perusahaan ikon itu lebih besar daripada rata industri, sehingga dia juga bagus. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa eh, di perusahaan ikon ini memiliki customer yang baik karena mereka membayar hutangnya itu tepat waktu. Ya, itu bisa menandakan hal seperti itu. Kenapa bisa jauh di atas rata-rata industri. Nah, selain angka rasio, sama seperti tadi, angka ini juga bisa dikonversi menjadi hari, yaitu berapa lama piutang itu eh, beredar sampai kemudian dia bisa ditagih oleh perusahaan tadi. Yaitu caranya sama ya, 365 dibagi dengan 8,6. Ya, ya, 42 hari. Nah, jadi dia piutangnya dapat dikonversi menjadi kas itu dalam jangka waktu maksimal itu 42 hari atau per 42 hari selama satu periode di tahun tersebut. Ya, oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melihat ke
rasio perputaran yang ketiga yaitu rasio perputaran hutang. Nah, kalau tadi itu mengkonversi aset menjadi penghasilan sampai dari aset jadi kas, sekarang dari kas yang dimiliki itu kapan bisa dibayarkan membayar kewajiban dari kas yang dimiliki. Ya. Nah, disitulah kita perlu menghitung yang namanya rasio perputaran hutang. Nah, untuk menghitung rasio ini eh, eh, cukup mudah, ya, karena kaitannya dengan hutang. Hutang itu terjadi atau muncul pada saat kita membeli sediaan, ya, sehingga yang digunakan adalah harga beli sediaannya tadi atau harga pokok pembelian untuk pembanding. Sehingga di sini harga pokok pembelian dari barang terjual, ya, atau cost of goods sold, ya, harga pokok pembelian barang terjual dibagi dengan rata hutang. Nah, di sini menghasilkan 7,3 dibandingkan dengan rata-rata industri hanya 3,7, ini jauh sekali. Nah, ini artinya perusahaan itu melunasi hutangnya terlalu cepat. Ya. Nah, ini bisa terjadi mungkin karena dia perusahaan yang kecil dan suppliernya atau vendor yang mensuplai sediaan kepada dia itu perusahaan yang besar sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk menawar memperpanjang masa hutangnya. Ya, oleh karena itu dia bayarnya terlalu cepat. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya. Tapi kalau kita melihat angkanya, misalnya kita hitung harinya gitu ya. Nah, ini sudah ada perhitungannya. Ternyata harinya 50 hari. Sementara tadi perputaran piutang menghasilkan piutang itu dikonversi menjadi kas selama 42 hari. Jadi setelah terkonversi menjadi kas, kira-kira 8 hari kemudian harus digunakan untuk membayar utang. Ya, padahal kalau yang bagus tuh agak lama karena kan bisa dipakai untuk tambahan modal kerja. Sayangnya di sini tidak. Ya. Jadi ini mungkin yang kurang dari eh, kinerja eh, perputaran yang dimiliki oleh perusahaan ikon. Nah, dari ketiga perputaran ini tadi, ya, kita bisa menghitung karena tadi bisa kita hitung dalam bentuk hari, kita bisa menghitung yang namanya siklus konversi kas. Ya, dari aset-aset tadi, sediaan, piutang itu bisa dikonversi jadi kas. Dari kas, kasnya itu digunakan untuk membayar hutang. Ya, sehingga kita bisa melihat yang namanya siklus konversi kas, yaitu kapan saja aset itu bisa dikonversi menjadi kas tiap berapa hari. Nah, cara menghitungnya cukup mudah, yaitu dengan cara menambah jumlah hari yang tadi yang sudah dihitung dari rasio perputaran sediaan, ditambah dengan rasio perputaran piutang, tapi dikurangi dengan rasio perputaran hutang. Sehingga si Icon tadi siklus mengkonversi aset menjadi kas itu 79 plus 42 dikurangi 50, 71 hari. Jadi tiap 71 hari dia punya kas, namanya gitu ya. Dia memiliki kas. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-rata industri, ternyata rata-rata industri lebih cepat mengkonversi kasnya. Kenapa ya? Meskipun perputaran sediaan dan piutangnya itu lebih tinggi, tapi perputaran eh, hutangnya juga lebih tinggi, yang mengartikan bahwa rata-rata industri itu dalam bayar hutangnya itu jauh lebih lama dibandingkan si ikon ini tadi. Menghasilkan kas yang tersedia itu perputarannya lebih cepat, siklusnya lebih cepat, yaitu 47 hari. Nah, ini salah satu kelemahan dari perusahaan ikon. Kasnya itu tersedianya itu lebih lama jika dibandingkan dengan rata industri. Tapi ini memang karena kelemahannya dia tadi perusahaan kecil ya. Oke. Nah, ini tadi adalah rasio perputaran yang bisa digunakan untuk menghitung siklus konversi dari kas. Nah, selain ini masih ada satu rasio perputaran lagi yang mengkonversi aset menjadi penghasilan. Kok tadi secara spesifik yaitu piutang sediaan yang bisa dikonversi jadi kas, kas itu kemudian digunakan untuk membayar hutang. Nah, yang ini secara umum yaitu aset ya yang bisa dikonversi menjadi penghasilan sehingga kita bisa menghitung yang namanya rasio perputaran aset. Ya. Caranya cukup mudah.
karena kita mengkonversi aset jadi penghasilan, ya yang kita hitung adalah penghasilan, dalam ini adalah penjualan, dibagi dengan rata total aset. Ya, di sini Icon menghasilkan 1,2 di 2 tahun yang sama, terus kemudian rata-rata industrinya ternyata lebih kecil, ya, sehingga cukup baik. Ini artinya apa? Kalau si Icon itu punya aset sebesar 1 juta, maka dia bisa menghasilkan penjualan sebesar 1,2 juta. Ya, angka rasio ini menunjukkan seperti itu. Jadi asetnya itu bisa dikonversi menjadi penjualan dengan rasio 1,2. Ya, jadi kalau 1 juta ya 1,2 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi adalah rasio efisiensi. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke perusahaan yang sama dengan kasus untuk rasio kekuatan finansial. Tadi rasio yang kedua. Nah, rasio kekuatan finansial ini tadi dibagi menjadi dua ya. Yang satu adalah eh, rasio likuiditas dan yang kedua adalah rasio solvabilitas. Ya. Nah, rasio likuiditas itu memperlihatkan kemampuan finansial perusahaan dalam jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas itu memperlihatkan kemampuan finansial perusahaan dalam jangka yang panjang. Nah, untuk rasio likuiditas biasanya ada dua, yaitu pertama adalah rasio lancar, dan yang kedua adalah rasio cepat. Nah, rasio lancar itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menutupi liabilitas lancarnya atau jangka pendek. Ya. Jadi bagaimana aset jangka pendeknya dia bisa menutup liabilitas jangka pendek. Nah, kalau kita lihat perusahaan Icon itu terlihat caranya menghitung adalah rasio lancar, yaitu aset lancar atau aset jangka pendek dibanding dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Nah, di sini terlihat angkanya tahun 2006 maupun 2007 1,87 dan 1,85. Terjadi penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Nah, dibandingkan dengan rata-rata industri ternyata masih jauh lebih tinggi. Artinya apa? Kemampuan perusahaan untuk menutup aset lancarnya itu cukup tinggi. Ya, jadi kalau atau kemampuan likuiditas, kemampuan finansial jangka pendeknya cukup tinggi. Di sini bisa dilihat dari hal tersebut. Nah, tadi selain aset lancar ada yang namanya aset, sorry, selain rasio lancar ada yang namanya rasio cepat. Ya. Nah, sedikit berbeda dengan rasio lancar, rasio cepat ini secara selektif melihat aset-aset lancar tertentu yang bisa secara cepat dikonversi menjadi liquid atau kas. Ya, jadi tidak semua aset lancar. Eh, Kalau di Icon dicontohkan misalnya aset yang secara cepat bisa dikonversi menjadi kas itu adalah kas sendiri, investasi jangka pendek karena kan bisa dijual untuk dapat kas. Terus kemudian yang dijual secara langsung di pasar gitu ya. Terus yang kemudian yang ketiga adalah piutang bersih, piutang yang sudah dikurangi dengan sediaan. Ya. Nah, piutang ini juga bisa tadi seperti investasi ini juga bisa langsung ditagih untuk segera dibayar misalnya, sehingga bisa dengan cepat kurang dari 1 bulan gitu ya, itu bisa dengan cepat dikonversi menjadi kas. Makanya disebut sebagai rasio cepat. Nah, aset lain yang tidak bisa secara cepat aset lancar gitu ya, lain yang tidak bisa secara cepat dikonversi menjadi kas, misalnya sediaan itu dikeluarkan dari perhitungan ini. Ya, karena kalau sediaan mungkin bisa berbulan-bulan baru terjual. Ya. Ya, sehingga di sini cara menghitungnya kas tambah investasi jangka pendek ditambah piutang bersih, piutang lancar ya, piutang lancar bersih, artinya ada piutang jangka panjang, ada piutang jangka pendek ini piutang jangka pendeknya ya, dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Ya. Sehingga dia menghasilkan di tahun 2006 0,93, tahun 2007 1,07, 1,01, rata-rata industri 1,3. Nah, ini kurang bagus karena cara jangka pendek dan cepat perusahaan mungkin kurang mampu menutupi hutang lancarnya. Ya. Nah, tahun 2006 bahkan di bawah 1 rasionya, artinya tidak ada aset lancar yang secara cepat bisa dipakai untuk menutupi hutang karena masih kurang ya, kurang untuk menutupi. Tapi 2007 paling tidak di atas 1 sehingga dia
memiliki aset jangka pendek yang secara cepat bisa konversi menjadi kas atau liquid untuk menutupi liabilitas lancar yang dia miliki. Nah, kenapa dia bisa jauh di bawah rata-rata industri? Nah, tadi sebabnya dari apa yang kita kurangkan atau kita selisihkan dari aset lancar, yaitu sediaan. Kemungkinan besar dia eh, aset lancarnya itu banyak di sediaan atau dia banyak menumpuk sediaan ya, dibandingkan dengan kas maupun piutang, piutang lancar. Ya. Oke, itu rasio cepat dan rasio lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan finansial perusahaan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang, perusahaan bisa menggunakan yang pertama rasio hutang. Ya. Nah, rasio hutang ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menutupi semua hutangnya. Ya. Terutama semua hutangnya. Bisa hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Ya. Nah, bisa juga hutang jangka panjangnya saja. Ya. Jadi cara kita menghitung bisa hutang jangka panjangnya saja, menggunakan hutang jangka panjang atau total hutang atau total liabilitas. Ya. Tapi namanya tetap rasio hutang. Nah, eh, kenapa perusahaan perlu berhutang? Ya karena misalnya saya punya modal ekuitas itu ya, yaitu dana dari pemilik untuk beli aset yang digunakan untuk operasi. Tapi ternyata kurang dananya. Oleh karena itu butuh pengungkit untuk mengangkat kemampuan finansial perusahaan supaya bisa membeli aset. Nah, pengungkit inilah yang biasa disebut sebagai hutang jangka panjang. Ya. Nah, cara menghitungnya cukup mudah, yaitu dengan cara membagi total hutang. Ya. Nah, ini bisa jadi tidak hanya total hutang, misalnya kalian ingin menggunakan hutang jangka panjang juga bisa, total hutang jangka panjang, gitu ya. Karena ini kan berkaitan dengan kemampuannya dalam jangka panjang. Tapi di sini semuanya, termasuk hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, dimasukkan total hutang dibagi dengan total aset. Tahun 2006 dia menghasilkan angka 0,5, 2007 agak sedikit meningkat 0,55. Nah, untuk rasio hutang, semakin tinggi rasio hutang itu menunjukkan bahwa resikonya semakin tinggi karena dia hutangnya lebih besar daripada asetnya kan. Eh, Maksudnya kemampuan untuk menutupinya menjadi resikonya menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, oleh karena itu semakin rendah itu semakin baik. Dan kalau rata-rata industrinya 0,62, dia 0,55 masih di bawah rata industri sehingga dia masih cukup baik. Jadi kemampuan si ikon ini ya untuk menutupi hutangnya itu masih lebih baik juga dibandingkan dengan industri. Ya. Nah, selain rasio hutang yang berkaitan dengan jangka panjang itu adalah rasio yang digunakan untuk menutup beban bunga. Kenapa beban bunga? Karena biasanya kalau dalam hutang jangka panjang itu ada bunganya. Kewajiban perusahaan untuk hutang jangka panjang adalah membayar hutang jangka panjang, yaitu dengan cara mencicilnya dan kemudian nanti melunasinya, serta membayar bunga yang mungkin muncul tiap tahun atau tiap setengah tahun semesteran. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini juga harus diperhitungkan. Mampukah perusahaan itu untuk membayar beban bunga? Ya, dari mana? Dana yang dipakai biasanya berasal dari laba hasil operasi. Ya, jadi labanya. Apakah laba hasil operasi perusahaan itu mampu dipakai untuk menutup beban bunga atau tidak? Ini menunjukkan rasio solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk atau kemampuan finansial perusahaan di dalam jangka yang lebih panjang. Cara menghitungnya cukup mudah, ya. Itu tadi menggunakan angka laba dari operasi dibandingkan dengan beban bunga. Nah, di sini terlihat tahun 2006 4,07, 2007 4,21, rata-rata industri 5,8. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa dia masih di bawah rata-rata industri, artinya kemampuan perusahaan ikon dari laba hasil operasi untuk menutupi beban bunganya itu
masih lebih kecil daripada rata-rata industri. Jadi kemampuannya mungkin kurang bagus jika dibandingkan dengan rata-rata industri ya untuk menutupi beban bunga atas hutang jangka panjang. Nah, terus kemudian yang berikutnya ya, kok ini tadi rasio menunjukkan kemampuan finansial, yaitu rasio likuiditas dan swabilitas. Selanjutnya kita akan melihat ke rasio yang menunjukkan laba, ya, atau rasio profitabilitas atau rasio laba. Nah, rasio laba ini menunjukkan kemampuan atau konversi aset perusahaan menjadi laba. Kalau yang tadi pertama itu kan menjadi pendapatan atau penghasilan. Kalau sekarang kita lihatnya menjadi laba. Ya. Nah, kemampuan ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah margin laba, dan yang kedua adalah kembalian. Ya, kembalian atas modal maupun kembalian atas aset. Nah, margin laba ya, biasa kita hitung dengan cara membagi laba dengan penjualan. Ya, sehingga cukup mudah. Di sini misalnya laba itu dibagi menjadi tiga jenis, laba kotor, ya, gross profit, ya, dan laba kotor. Terus kemudian ada laba operasi dan ada laba bersih. Cara menghitungnya ya tinggal dibagi aja, masing-masing laba tadi dibagi terhadap penjualan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, kemampuan menjual perusahaan itu bisa menghasilkan laba tertentu. Ya, di sini kita bisa melihat artinya semakin tinggi ya, semakin tinggi laba yang dihasilkan dibandingkan dengan penjualan itu semakin baik. Jika kita lihat masing-masing ada peningkatan dari tahun ke tahun gitu ya. Selain itu juga dibandingkan dengan rata-rata industrinya untuk terutama yang laba kotor maupun laba operasinya jauh lebih bagus, tapi laba bersihnya setara dengan industri ya. Jadi laba bersihnya masih setara dengan industri. Tapi secara umum kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba itu cukup bagus kalau dilihat dari angka ini. Nah, selain itu, tadi selain margin, kita juga bisa melihat yang namanya rasio kembalian. Ya. Nah, rasio kembalian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kembalian atas aset. Jadi, kalau saya berinvestasi dengan aset, tadi ya saya pakai ekuitas, saya pakai utang untuk beli aset. Nah, aset itu bisa menghasilkan laba berapa. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa kemampuan perusahaan ya untuk menghasilkan aset ya di sini cara menghitungnya ya laba bersih ya di sini ya dibagi rata total aset ya di sini. Nih, laba bersih dibagi rata total aset ya. Nah, di sini eh, kita nanti bisa lihat hasilnya. Nah, nah, di sini. Nah, langsung sini aja. Eh, Laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset ini menunjukkan kembalian atas aset yang kita investasikan. Ya. Dari sini terlihat di tahun 2007 dibandingkan dengan rata-rata industri jauh lebih bagus. Ya. Untuk tahun 2006 ke 2006 juga meningkat, ya, sehingga ini terlihat labanya meningkat terhadap asetnya. Nah, selain kembalian atas aset, kita juga bisa melihat kinerja profitabilitas dari kembalian atas modal yang ditanam di dalam perusahaan. Sehingga sama cara menghitungnya adalah laba bersih dibagi dengan rata modal atau ekuitas. Ya, ekuitas awal plus ekuitas akhir bagi jadi dua. Nah, di sini juga sama terlihat bahwa untuk ekuitas atau dana dari pemilik ya, dana dari pemilik yang diinvestasikan itu ternyata memberikan kembalian sebesar 40,2% di tahun 2007 yang mana jauh lebih tinggi daripada rata industri yang 8,6%. Ini menunjukkan untuk
modal yang diberikan itu bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan rata industri. Sama juga dengan aset, untuk aset yang diinvestasikan itu mendapatkan laba yang lebih tinggi. Ya, sehingga ini menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik dari perusahaan ikon. Nah, terus kemudian yang terakhir ya, itu adalah rasio investasi tadi yang digunakan membantu investor atau calon investor mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan atau tidak. Ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan eh, earnings per share ratio. Ya. Earnings per share biasanya ini juga diumumkan di laporan keuangan ya. Cara menghitungnya gampang ya. Yang pertama adalah laba bersih, jelas earnings per share. Laba bersih dikurangi dengan dividen preference atau dividen dari, saham preference atau saham preference. Nah, saham preference-nya adalah saham yang memiliki preferensi berbeda dengan saham biasa. Kalau saham biasa itu dividen hanya diberikan pada saat dibagikan. Jadi tidak tiap tahun itu dapat dividen belum tentu. Ya, tergantung dibagi atau tidak. Tapi kalau saham preference itu mau perusahaan itu untung, rugi, perusahaan itu mau bagi dividen atau tidak mau bagi dividen, perusahaan wajib membagi dividen. Ya, sehingga oleh karena itu dia dikecualikan dari laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, oleh karena itu di sini harus dikurangkan. Laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, karena dividen saham preferen itu kayak hutang gitu ya. Jadi tiap tahun harus dibagi pokoknya. Nggak peduli perusahaan itu mau bagi dividen atau tidak, pokoknya dibagi dengan jumlah yang tetap. Ya, kalau dividen biasanya jumlahnya ditentukan, ya, sehingga di sini harus dikurangkan. Terus kemudian dibagi dengan rata tertimbang atas saham atau jumlah saham biasa ya, jumlah saham biasa yang beredar. Ya. Nah, misalnya di sini contohnya earnings per share-nya atau laba per lembar saham, gitu ya. Itu adalah tahun 2006 tidak ada dividen yang di saham preferen ya, sehingga hanya 26.000 dibagi dengan 10.000 lembar saham. Sehingga per lembar saham per investor gitu ya, yang punya satu lembar saham itu akan mendapatkan bagian dividen atau bagian laba sebesar 2,6. Nah, di sini juga sama, tahun 2007 kemudian kalau labanya lebih tinggi, lembarnya sama ya yang beredar, sehingga per lembar sahamnya dia akan mendapatkan bagian laba sebesar 4,8. Ya. Nah, ini apakah ini akan dibagi atau tidak? Ya tergantung tadi. Kalau misalnya perusahaan menunjukkan, oke, bagi aja, ya sudah dibagi. Apakah jumlahnya sama seperti ini? Belum tentu juga. Ya, tergantung perusahaan. Oke, mungkin separuhnya dari laba per lembar saham yang akan dibagi kepada dividen atau sepersepuluhnya dan seterusnya. Ya, jadi tidak berarti laba per lembar saham itu semuanya akan dibagi kepada sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Ya, ya ini untuk earnings per share. Ya. Sehingga ini menunjukkan saya sebagai investor nanti kira-kira akan mendapatkan bagian laba berapa gitu ya per lembar saham yang saya beli. Sehingga akan mempengaruhi keputusan saya untuk membeli saham perusahaan ikon misalnya. Nah, selain EPS, ya, oh sorry, tadi belum melihat kinerjanya ya. Oh, kita membandingkan kinerjanya ada kenaikan yang cukup jelas ini ya. Selain EPS, kita juga bisa menghitung yang namanya harga per laba. Nah, harga yang dimaksud di sini saja adalah harga saham di pasar. Ya, di pasar ya. Jadi kalau ini kebetulan perusahaan ikon meskipun perusahaan kecil tapi dia listing di bursa. Nah, karena dia harga perusahaan di pasar, maka kita harus mendapatkan angka itu terlebih dahulu. Misalnya di sini diketahui harga pasar saham biasanya adalah $60 2000X7 dan $35 di 2000X6. Ada peningkatan ya. Nah, eh, harga ini akan kita bandingkan dengan laba sehingga kita bisa melihat kinerja
laba jika dibandingkan dengan harga lembar sahamnya. Ya, caranya cukup mudah karena kita tadi namanya juga price to earnings, jadi kita akan membagi harga per lembar saham dibagi dengan laba. Ya, labanya saja laba per lembar saham karena kan harganya per lembar saham. Ya. Sehingga di sini harga per lembar saham biasa dibagi dengan laba per lembar saham biasa. Nah, ternyata di 2000X6 itu 13,5 kali, ya, mendapatkan angka 13,5, 2000X7 12,5, sehingga terjadi penurunan kinerja price to earnings ratio. Ya, ya ini bisa kita lihat ya, artinya jika dibandingkan dengan labanya, harganya mengalami kenaikan yang terlalu tinggi, gitu ya, terlalu tinggi, sehingga hanya 12,5 kali terhadap laba per lembar sahamnya. Kalau yang 2000X6 dia 13,5 karena laba per lembar sahamnya memang kecil, harganya juga masih sekian. Ya, tapi kemudian harganya meningkat, tapi peningkatannya agak terlalu tinggi di pasar sehingga price to earnings ratio-nya lebih kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, ini eh, berarti pasarnya itu meskipun harganya naik, tapi pasarnya mungkin kurang optimis gitu ya, jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan. Ya, kalau ini harganya harusnya lebih tinggi lagi gitu ya. Ya, sorry, tadi berarti kebalik ya. Harganya ini kurang tinggi ya dibandingkan dengan kenaikan labanya. Artinya harganya lebih tinggi lagi untuk mendapatkan pengali yang lebih tinggi. Artinya apa? Pasarnya itu kurang optimis. Jadi harga ini kan yang menilai adalah pasar. Ya. Eh, Terjadi kenaikan harga memang, tapi jika dibandingkan dengan kenaikan laba, maka pasar kurang optimis dengan kinerja si perusahaan ikon. Oke. Nah, selain itu ada juga rasio dividen. Ya. Rasio dividen atau dividen per lembar saham. Ya. Kalau tadi kan baru laba per lembar saham, kalau sekarang benar-benar dividen yang dibagikan. Ya. Cara menghitungnya adalah dividen yang dibagi, yaitu dividen per lembar saham yang dibagi kepada investor, dibandingkan dengan harga per lembar sahamnya. Nah, angka dividen dibagi ini tergantung ya, ada pembagiannya atau tidak. Kalau misalnya ada pembagian, ya berarti kita tinggal dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Ya, misalnya di sini, contohkan jumlah lembar sahamnya itu kan 10.000 tadi ya, sehingga kalau 1,00 per lembar saham berarti paling tidak dividennya tahun 2006 adalah 10.000. Tahun 2007 dividennya adalah 12.000 sehingga dia 1,2 per lembar saham dividennya. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya dividen per lembar saham atau rasio dividen per lembar sahamnya di tahun 2000X6 ada 2,9%, sedangkan 2000X7 ada 2%. Terjadi penurunan ya karena tadi memang eh, pasar kok kayaknya kurang optimis gitu ya. Meskipun dividennya mengalami kenaikan, tapi kenaikannya kecil gitu ya. Ya, sehingga sementara kenaikan harga di pasar tidak setinggi eh, kenaikan eh, laba per lembar saham tadi. Ya, sehingga kinerja dividennya jauh lebih kecil. Ya, jika dibandingkan tahun 2000X6. Sebagai investor mungkin saya mikir-mikir nih, wah mau invest lagi nggak ini untuk tahun 2000X8 gitu ya. Karena kok kinerjanya dari sisi pasar itu turun gitu ya. Nah ini menentukan kinerja investasi. Oke, terus kemudian ini sebetulnya yang terakhir adalah kita melihat angka kok tadi market value sekarang book value atau nilai buku ya. Nilai buku dari saham. Kok tadi kan nilai pasar per lembar. Kalau sekarang kita lihat dari nilai bukunya. Nah, cara menghitungnya pertama sama dari tadi ekuitas biasanya ada dua, yaitu modal saham biasa dan modal saham preferen. Nah, di sini artinya kita hitung total ekuitas dikurangi dengan eh, saham preferen, ekuitas preferennya tadi. Ya, kenapa harus diselisihkan? Sama ya tadi yang kita cari itu untuk
saham biasanya, sehingga saham preferen ini harus kita keluarkan, ya, karena saham preferen itu kayak hutang gitu ya, wajib dilunasi, wajib dipenuhi gitu ya. Kalau saham biasa tidak, ya itu tergantung keputusan manajemen di bawah kendali manajemen, sehingga selisihnya ini kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya, jadi kita bisa tahu book value-nya, ya, di tahun 2006 ada 32, 2007 mengalami kenaikan 35,6, ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ya kinerja ekuitasnya gitu ya. Di buku atau yang tercatat itu lebih baik. Ya, tapi sebagai investor mungkin saya lebih mementingkan yang price to earnings karena itu menunjukkan kinerja di pasar dibandingkan dengan kinerja di buku. Karena kinerja di buku ini bisa di apa eh, desain oleh manajemen supaya bisa jadi lebih baik karena berdasarkan catatan yang ada di buku sebagai investor. Ya. Oke. Nah, itu analisis rasio. Nah, secara keseluruhan, kalau melihat ke perusahaan ikon dari berbagai rasio tadi, sepertinya cukup bagus ya. Tapi dari kacamata investor, mungkin eh, pasar analisa pasarnya mungkin kurang kurang bagus, juga dividennya juga kurang ya. Akan tetapi dilihat dari minimal ada kenaikan ya harga pasar dan jika dibandingkan dengan labanya juga meskipun turun rasionya tapi tidak terlalu tinggi sehingga ini masih jadi satu pilihan investasi yang cukup menarik ya. Nah, selain analisis rasio dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, eh, di sini juga diperlihatkan ada analisis rasio yang mungkin bisa dilakukan menggunakan laporan arus kas. Ya. Nah, hanya saja memang analisis menggunakan laporan arus kas ini kurang menarik. Kenapa? Karena laporan arus kas itu kurang bisa dipakai untuk melakukan prediksi jika dibandingkan dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, selain itu ya, mungkin tambahan yang bisa saya berikan itu yang berkaitan dengan analisis rasio adalah analisis rasio ini bisa dipakai untuk melakukan prediksi. Ya, prediksi apa? Misalnya tadi sebagai contoh ya, tadi misalnya rasio profitabilitas, ya, rasio profitabilitas yang margin. Misalnya contohnya yang ini aja. eh Misalnya dari tahun 2006, X7 misalnya ya. Terus kemudian sekarang saya ingin prediksi angka tahun 2000X8, 2000X9 misalnya. Ya, saya ingin prediksi angka-angka di sana. Nah, saya bisa memprediksi misalnya pakai yang net profit margin ya. Dengan catatan tahun 2000X8 dan 2000X9 perusahaan ikon ini pada tahun 2008 dia memproduksi desain furnitur yang baru yang diproyeksi bisa meningkatkan penjualan ya misalnya proyeksi untuk meningkatkan penjualan sebesar misalnya kok ini 48.000 sorry kok ini 858.000 penjualannya bisa meningkat hingga 900.000 misalnya ya penjualannya bisa meningkat hingga 900.000 sehingga kita bisa ada peningkatan penjualan ya kita hitung persentasenya ya 900.000 penjualannya meningkat 900.000 di tahun 2008 kemudian meningkat lagi jadi misalnya 950.000 di tahun 2000X9. Nah, saya bisa memprediksi laba tahun 2000X8 maupun tahun 2000X9 dengan catatan rasio yang dihitung itu tetap untuk tahun 2000X8 dan 2000X9 dengan angka pembanding atau rasio dasar tahun 2000X7. Ya, misalnya 5,6%. Nah, kalau rasionya 5,6%, saya dapat angka prediksi penjualan tahun 2000X8 sekian. Sama juga, saya punya prediksi penjualan tahun 2000X9.
dengan angka rasionya itu tetap kita asumsikan angka rasionya itu tetap 5,6% selama tahun 2008 dan 2009. Misalnya seperti itu. Kenapa ya? Kok bisa angka rasio itu kan tetap atau meningkat? Manajemen kan akan berusaha tetap atau meningkat. Ya, sehingga kita asumsikan tetap aja untuk proyeksi atau prediksi. Saya bisa memprediksi laba bersihnya. Ya, gampang ya. Jadi karena saya dapat angka bawah ini, berarti laba bersih adalah 5,6%. Saya kalikan penjualan yang saya prediksi. Sama, 5,6%. Saya kalikan penjualan. Seperti itu. Demikian juga kalau saya ingin tahu laba operasi dan laba kotor. Saya akan menggunakan angka 11,8 kali penjualan 2008 dan 2009 untuk dapat laba operasi tahun 2008 dan 2009. Untuk laba kotor juga sama, 40,2% kali ini saya dapat angka laba kotor 2008, laba kotor 2009, dan seterusnya. Nah, itu salah satu kemampuan analisis rasio, di mana hasil rasio itu bisa kita asumsikan tetap, karena manajemen mestinya ingin rasio itu meningkat atau paling tidak tetap. Ya, tidak ada manajemen yang ingin rasionya menurun atau turun. Nah, dengan asumsi seperti itu tadi, kalau kita bisa mendapatkan angka proyeksi penjualan, kita bisa turunkan untuk mendapatkan berbagai angka-angka yang lain proyeksian. Nah, sehingga itu merupakan salah satu manfaat juga dari analisis rasio. Bisa digunakan untuk memproyeksi dan memprediksi angka-angka yang ada di laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya. Apakah selalu meningkatnya sekian? Ya tergantung. Kalau misalnya tadi ada rencana jangka panjang, ini ada desain produk baru, tapi 2009 tidak ada. Berarti ini mungkin eh, kenaikan kinerjanya lebih turun. Misalnya ini kenaikan 5%, baru 2009 meningkatnya hanya 3%, seperti itu. Nah, ini bisa datanya bisa dilihat dari laporan tahunan atau rencana jangka panjang dari perusahaan ikon. Nah, demikian yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf agak panjang ya, karena memang harus dilihat satu persatu secara detail. Untuk lebih detailnya kita ketemu di sesi sinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.